Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Perkasa Alam dengan NIM 2023051077. Di sini saya akan membahas tentang penelitian saya yang berjudul Implementasi REDD Plus dalam mewujudkan Volumetric 2030 Studi Kasus Kalimantan Barat. Perubahan iklim global telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia internasional saat ini. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mendorong adanya peningkatan terhadap suhu rata-rata bumi secara signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia yang juga merasakan dampak secara langsung dari adanya perubahan iklim, mulai dari adanya peningkatan suhu udara, kenaikan permukaan air laut, dan juga semakin sering terjadinya bencana hidrometeorologi. Nah, sebagai respon terhadap tekanan internasional dan komitmen nasional dalam melakukan penanggulangan perubahan iklim, REDD Plus hadir sebagai salah satu bentuk upaya untuk menurunkan emisi sektor kehutanan dengan menjaga dan mempertahankan stok karbon yang ada serta meningkatkan serapan melalui berbagai program penanaman. Selain REDD Plus, Indonesia juga menerapkan kerangka kerja global dan juga nasional yaitu Volumetric. Forestry and Other Land Use atau Volumetric merupakan program yang mengacu pada suatu keadaan netralitas karbon yang berusaha untuk uh, diwujudkan dengan cara membatasi peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari bidang kehutanan dan lahan. Kerangka kerja ini merupakan bagian dari perjanjian Paris untuk menahan laju pemanasan global. Nah, Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan memiliki luas yang signifikan yaitu sekitar 8,31 juta hektar. Nah, dari adanya besarnya luas hutan yang dimiliki oleh Kalimantan Barat membuat provinsi ini menjadi salah satu yang menjalankan program Volumetric dan menempati posisi yang sangat strategis. Namun, dari adanya luas hutan yang signifikan membuat provinsi ini untuk menghadapi tekanan dari adanya deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung akibat dari beberapa aktivitas seperti pelepasan kawasan hutan, penebangan kayu, kebakaran hutan, dan juga gambut dan juga pinjam pakai kawasan. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah apa implementasi yang dilakukan REDD Plus dari tahun 2020 hingga 2025 dalam mewujudkan Volumetric 2030 di Kalimantan Barat. Kemudian tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama, jurnal yang berjudul A Large and Persistent Carbon Sink in the World Forest yang ditulis oleh Pan dan kawan-kawan pada tahun 2011. Nah, jurnal ini itu menjelaskan bahwa ekosistem pada hutan itu memiliki kapasitas untuk menyerap karbon dalam jumlah yang sangat besar dan bersifat persisten dari tahun ke tahun, sehingga keberadaan hutan ini sangat penting untuk sebagai menjaga keseimbangan karbon global. Nah, hutan ini juga sangat penting bagi seluruh makhluk hidup mulai dari manusia hingga hewan karena keduanya masih ketergantungan terhadap hutan. Yang kedua, dari jurnal yang berjudul Implementasi Kegiatan REDD Plus pada Kawasan Konservasi di Indonesia yang dimana ditulis oleh Wibowo pada tahun 2016. Dan jurnal ini itu menjelaskan bahwa REDD Plus itu merupakan mekanisme global yang bertujuan untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan juga degradasi hutan, sekaligus mendorong peningkatan stok karbon melalui konservasi dan pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan juga regulasi pendukung untuk mengimplementasikan REDD Plus, termasuk pada kawasan konservasi dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi karbon, tapi juga pada kelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Audita pada tahun 2025 yang dimana penelitiannya itu yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Perubahan Iklim melalui Indonesian Forestry and Other Land Use atau Volumetric 2030 berdasarkan Paris Agreement.
Nah, penelitian yang dilakukan ini menjelaskan bahwa program Volunteering 2030 ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan juga kerangka UNFCCC. Nah, penelitian tersebut juga menguraikan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui berbagai langkah, antara lain pengurangan laju deforestasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir itu ada Hardiansyah, yang dimana ia menuliskan dokumen tentang strategi dan rencana aksi provinsi atau SRAP REDD Plus Kalimantan Barat. Nah, dokumen ini itu mengidentifikasi bahwa beberapa aktivitas yang menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat itu terjadi karena beberapa akibat. Yang pertama itu seperti adanya pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, kemudian adanya penambangan kayu baik yang legal maupun ilegal, serta kebakaran hutan dan lahan gambut, serta praktik pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan juga perkebunan. Kemudian adapun teori dan juga konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama teori rezim internasional. Nah, teori rezim internasional ini merupakan salah satu teori dalam hubungan internasional yang mana menyatakan bahwa kekuasaan terbesar di antara banyak pihak yang berbeda seperti negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan sebagainya. Nah, rezim internasional ini beroperasi sebagai koalisi yang bergerak di bawah pemahaman yang sama terkait prosedur dan juga hasil yang ingin dicapai. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional itu adalah set of implicit or explicit principles, rules, and decision-making procedure around which actor expectation converge in a given area of international relation. Definisi ini itu menjelaskan bahwa rezim internasional itu terbentuk dari adanya kesamaan kepentingan dan harapan antar negara dalam menyelesaikan suatu persoalan global. Prinsip itu yang dimaksud adalah keyakinan terhadap kejujuran, fakta, dan sebab akibat. Nah, norma itu merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban. Sedangkan aturan itu adalah larangan atau rekomendasi spesifik terhadap suatu tindakan. Sedangkan prosedur pengambilan keputusan itu merupakan mekanisme suatu tindakan yang dilakukan dalam membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Nah, dalam isu perubahan iklim, rezim internasional dapat dilihat melalui adanya berbagai kesepakatan yang dibuat dari seperti Kyoto Protocol, Paris Agreement, hingga mekanisme REDD Plus yang mendorong negara berkembang untuk menekan laju deforestasi dan juga degradasi hutan. Kemudian yang kedua itu konsep Sustainable Development, di mana buku pada judul yang berjudul The Age of Sustainable Development karya Jeffrey mengatakan bahwa Sustainable Development merupakan sebuah cara pandang normatif yang menjelaskan mengenai dunia yang berupaya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat saat ini dan yang akan mendatang. Sustainable Development juga merupakan langkah dalam memahami dunia yang memiliki interaksi kompleks mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainable Development juga menggambarkan terkait kesejahteraan ekonomi, kepercayaan sosial yang dibentuk melalui kebijakan, serta lingkungan yang terlindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sustainable Development dibangun melalui 3 pilar yang saling memiliki keterkaitan, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan juga lingkungan. Dari penjelasan ini itu penelitian yang berfokus pada upaya pemerintah Indonesia sangat sesuai menggunakan konsep Sustainable Development, karena konsep Sustainable Development ini digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim melalui program kerja REDD Plus dan Volunteering 2030 yang berdasarkan perjanjian Paris dan sesuai dengan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Upaya pemerintah yang berfokus pada REDD Plus dan juga Volunteering yang dilakukan sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim dan diimplementasikan melalui rehabilitas lahan dan pengurangan deforestasi hutan dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek tersebut tentunya berkaitan dengan Sustainable Development yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi.
Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah implementasi REDD+ di Kalimantan Barat belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapatnya fragmentasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, konflik kepentingan antar aktor, serta keterbatasan kapasitas MRV atau Measurement, Reporting, and Verification di tingkat subnasional. Hal ini didasarkan pada temuan-temuan empiris dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa desentralisasi yang tidak tuntas di Indonesia telah menciptakan fragmentasi kewenangan dan menyulitkan adanya koordinasi implementasi REDD+. Kondisi ini juga diperkuat oleh fakta bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tekanan deforestasi yang signifikan meskipun berbagai program REDD+ telah diimplementasikan selama lebih dari 1 dekade.